Nah, sekarang apa konsekuensi dari adanya pemekaran provinsi atau penambahan jumlah provinsi? Jadi yang aku tahu ya, itu nanti andai kata itu dilakukan, konsekuensinya itu yang paling jelas adalah di masalah anggaran. Tentu tiap provinsi baru akan membutuhkan anggaran. Artinya dengan adanya anggaran itu berarti negara ini mengeluarkan uang untuk yang harus dialokasikan uh, untuk menjalankan provinsi yang baru itu, provinsi-provinsi yang baru. Nah, itu pasti membutuhkan uang yang sangat banyak. Nah, kemudian andai kata itu terjadi, uang itu mau diambil dari mana atau dicari dari mana? Padahal kembali lagi ya, dari dari uh, dari bertolak dari pemikiran yang awal tadi ya, bahwa masyarakat provinsi dan masyarakat kabupaten dan kota itu sifatnya apa sih? Kalau kayak di matematika itu apa? Beririsan atau gimana ya? Jadi masyarakat provinsi itu ya masyarakat kabupaten dan kota. Masyarakat kabupaten dan kota itu ya masyarakat provinsi. Sekarang ya, kalau misalnya eh, ada yang menjawab misalnya, ya nanti anggarannya kita ambil dari pajak pak, misalnya. Kita carikan dari pungutan pajak gitu. Masalahnya pajak itu kan dipungut dari masyarakat. Masyarakat kabupaten dan kota sudah membayar pajak. Tapi kan tidak bisa. Apakah mau dilakukan pemajakan ganda kan tidak mungkin. Yang satu bagian untuk pajak untuk kabupaten dan kota, yang satu bagian lagi untuk pajak untuk mengisi kas provinsi kan tidak mungkin juga sepertinya. Jadi secara secara kasat mata itu sebenarnya cukup berat itu ya, cukup berat, sangat berat untuk mencari anggaran untuk membiayai provinsi yang baru andai kata itu dilakukan pemekaran itu. Jadi mau ngambil uang dari mana gitu kan? Apa mau dari utang misalnya, utang luar negeri? Apa utang itu bisa dilakukan terus menerus? Kan tidak mungkin. Serba repot ya kalau itu dilakukan. Makanya aku nggak setuju dengan adanya pemekaran provinsi atau penambahan provinsi, itu sangat tidak setuju. Karena itu tadi dari aspek anggaran, kemudian untuk apa gitu loh, mau untuk apa gitu ya, kaitannya dengan postinganku yang awal-awal tadi ya. Eh, Sebenarnya yang lebih logis itu, ini agak menyimpang ya, agak lebih masuk akal itu pemekaran kabupaten dan kota. Tapi pemekaran kabupaten dan kota di Indonesia itu dalam banyak kasus itu juga dalam tanda kutip ya, memberatkan pemerintah. Jadi orang-orang atau apa ya, biasanya mereka itu kan eh, kelompok orang ya, jadi entah mereka itu gabungan dari politisi, kemudian apa, kemudian membentuk presidium gitu kan, pemekaran gitu, eh, mengusulkan untuk pemekaran kabupaten atau kota, katakanlah kabupaten ya, tapi tidak mau menghitung dari mana nanti anggaran untuk kabupaten dan kota itu didatangkan gitu loh, diadakan. Jadi pemekaran kabupaten dan kota itu lebih logis daripada pemekaran provinsi. Tapi kasus yang terjadi itu seperti ini ya. Misalnya gini. Misalnya Kabupaten A. Kabupaten A itu terdiri dari 10 kecamatan, ya. Kabupaten A terdiri dari 10 kecamatan. Kemudian anggarannya dia satu tahun itu APBD-nya 1 triliun. Nah, nah kemudian mengajukan diri untuk melakukan pemekaran menjadi 2 kabupaten. Jadi Kabupaten A ingin memekarkan diri menjadi Kabupaten A dan Kabupaten B. Masing-masing mendapatkan wilayah masing-masing 5 kecamatan ya, 5 kecamatan dan 5 kecamatan. Jadi A 5 kecamatan, B 5 kecamatan. Kabupaten yang baru ini adalah Kabupaten B. Nah, dia mengharapkan ingin mendapatkan APBD
jumlahnya sama dengan A yang mula-mula tadi 1 triliun. Jadi setelah dimekarkan, harapannya yang A mendapatkan APBD 1 triliun, yang B 1 triliun. Tapi mereka ini yang mewacanakan pemekaran ini tidak pernah sebertanggung jawab itu mau menghitung dari mana kabupaten yang baru nanti si B ini mendapatkan APBD sebanyak 1 triliun itu. Semuanya disuruh atau diharapkan pemerintah yang memikirkan. Pokoknya kita nanti yang penting mekar. Nanti APBD-nya pasti ngikut kebiasaan lah pada umumnya berapa sih ini. Akhirnya itu menjadi beban keuangan negara. Nah kira-kira itu ya. Jadi kalau misal pemekaran kabupaten itu ya idealnya harusnya si wilayah yang ingin memekarkan itu ya harusnya sangat bertanggung jawab, harusnya sampai jangan cuma aspek ini untuk kesejahteraan masyarakat ini harus dimekarkan agar pelayanan lebih dekat kepada masyarakat dan sebagainya. Dia ya harusnya ya bisa menghitung ya. Kira-kira dia dapat APBD itu dari mana? Dia harus bisa misalnya ini mungkin muluk-muluk ya, harus bisa mengungkap atau memunculkan komitmen masyarakat yang ingin mekar tadi untuk misal membayar pajak gitu, misalnya komitmen gitu. Iya kalau mekar nanti saya akan membayar pajak saya ini jujur ya, ini transaksi saya, pajak saya nanti ini. Nanti di total kira-kira berapa? Ada nggak itu nutup itu 1 triliun itu misalnya untuk APBD itu? Ya kira-kira seperti itu ya. eh Dilema juga ya. Jadi untuk yang pemekaran tadi itu eh konsekuensi anggarannya itu seperti itu ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan sekali adalah mengenai anggarannya.